Baik, oke. Silakan. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan bahas tentang uh, data warehouse arsitektur. Jadi, apa itu data warehouse arsitektur? Jadi, sesuai namanya, data warehouse arsitektur adalah desain atau blueprint bagaimana sebuah data warehouse ini akan dikembangkan, gitu. Terus biasanya data warehouse arsitektur itu ditentukan di awal, gitu ya. Karena biasanya karena dia akan berpengaruh ke pemilihan tools yang akan digunakan, terus bagaimana si data warehouse ini akan di-develop seperti itu. Bisa juga dilakukan revisi di tengah pengembangan, jadi udah ada nih, udah existing, kemudian mau dikembangkan atau diperbaiki. Bisa juga, tapi biasanya prosesnya lebih kompleks karena bisa jadi sudah ada proses bisnis yang berjalan yang membutuhkan data mungkin secara real time yang akhirnya harus terganggu. Sementara prosesnya karena ada pengembangan atau pembaharuan data warehouse arsitekturnya seperti itu. Untuk secara umum approach di data warehouse arsitektur itu ada 3. Mungkin kalau secara umumnya layernya itu ada 3 juga. Jadi ada layer uh, data source, kemudian layer data warehouse, kemudian yang terakhir ada BI tools gitu. Nah, untuk approach di dalam data warehouse arsitektur ada 3. Itu ada single tier arsitektur, two tier arsitektur, dan three tier arsitektur. Untuk selengkapnya kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah single tier data warehouse arsitektur. Jadi sesuai namanya hanya ada single tier atau satu layer, yang mana kita harusnya berfokus yang cuma yang ada di data warehouse layer. Karena udah saya mention secara umum, secara general tuh dia ada 3 layer, data sources, kemudian data warehouse layer, sama BI tools. Data sources-nya kalau di sini dicontohkan ada beberapa sources, diantaranya ada IoT atau sensor, mungkin mereka juga punya server on-premise, kemudian OLTP atau database yang nempel sama production gitu, atau mungkin kalau ada tracking pengguna di aplikasi bisa juga jadi sources gitu. Kemudian data dari data sources itu akan diteruskan ke data warehouse layer. Di sini dicontohkan di antara toolsnya ada BigQuery atau Snowflake. Jadi ini cuma satu layer ya. Salah satu di antara dua ini. Kemudian data dari data sources masuk ke data warehouse tuh biasanya formatnya masih bisa jadi raw atau unstructured, bisa jadi semi-structured gitu. Nah, data tersebut bisa langsung dikonsumsi oleh BI tools yang ada di sini. Contohkan di sini ada Looker, ada Google Data Studio, Tableau, atau Power BI. Untuk single tier ini arsitekturnya sangat sederhana ya. Jadi kelebihannya dia secara maintenance akan lebih mudah karena tidak banyak komponen di dalamnya. Gitu. Jadi maintenance-nya mudah, pengawasannya mudah. Tapi ada kekurangannya juga karena hanya ada satu layer di sini, yang mana layer data warehouse itu dia langsung konsum dari data sources, yang ada beberapa nih, dan strukturnya bisa jadi masih kurang oke. Kemudian langsung diteruskan ke BI Tools, akhirnya data yang dikonsum oleh BI Tools itu nanti data yang kurang sempurna gitu. Proses query-nya juga bisa jadi lebih lama karena dia unstructured atau semi-structured gitu. Nah, untuk mengatasi itu, selanjutnya ada yang namanya two-tier data architecture. Di sini agak lebih kompleks karena ada penambahan layer data lake dan staging layer gitu. Jadi data dari data sources masuk ke data lake dulu. Jadi di dump semuanya dulu ke data lake. Kemudian setelah semuanya masuk ke data lake nih, mungkin ada proses filtering atau pemilihan data mana yang mau diambil, mau yang enggak gitu. Yang masuk ke staging layer. Kemudian dari staging layer, kalau dirasa data yang di staging ini udah oke, kemudian baru diteruskan ke data warehouse layer. Kemudian dari data warehouse layer dapat dikonsum oleh BI tools. Seperti itu. Nah, karena di sini di two-tier arsitektur nih porsinya lebih kompleks, harapannya data yang udah masuk ke data warehouse layer tuh bentuknya lebih sempurna, lebih oke, punya kualitas yang lebih bisa di-manage gitu. Akhirnya proses query-nya bisa lebih cepat gitu. Kemudian
harapannya lagi juga datanya lebih berkualitas sehingga data yang dikonsum oleh BI Tools tuh data yang udah oke gitu. Baiklah, mungkin untuk kelebihannya, jadi mungkin proses query-nya bisa jadi lebih cepat. Kemudian data yang diberikan juga data yang lebih bersih dan lebih berkualitas. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kekurangannya di itu tier data arsitektur karena dia lebih kompleks daripada single tier data arsitektur. Kelemahannya mungkin proses maintenance-nya mungkin akan lebih susah, relatif lebih susah dibandingkan single tier karena lebih banyak komponen yang harus di-maintain gitu kan. Sini dicontohkan untuk First Data Lake ada Google Cloud Storage dan Amazon S3 gitu. Jadi ada tambahan lagi yang harus di-maintain gitu. Jadi mungkin itu kekurangannya. Nah, selanjutnya ada three-tier data warehouse architecture. Jadi ada penambahan lagi. Sini fokusnya ada di data mart layer. Jadi data dari data sources masuk ke data lake, semuanya di dump ke data lake, masuk ke staging, apa yang perlu masuk ke staging, apa yang diperlukan, apa yang enggak mungkin bisa di filter di staging layer, kemudian diteruskan datanya ke data warehouse layer. Udah masuk ke data warehouse, kalau di two tier data warehouse arsitektur langsung dikonsum BI Tools, kalau di sini ada penambahan data mart. Jadi kita buat pemodelan data dulu. Di pemodelan data ini harapannya akan muncul data modeling atau struktur data yang dia jauh lebih terstruktur, jauh lebih bersih gitu, sehingga prosesnya untuk masuk ke BI Tools itu jauh lebih cepat karena datanya udah terfilter, udah termodelkan menjadi table yang kompleks gitu. Table kompleks ini mewakili beberapa table kecil. Jadi table yang ada di data mart layer tuh harapannya lebih lebih gede gitu. Tapi dia punya informasi yang lebih lengkap. Sehingga BI Tools-nya nggak perlu nge-join lagi dari beberapa table-table yang ada di data warehouse layer gitu. Tinggal pakai satu atau beberapa table dari data mart yang udah mewakili banyak table yang ada di data warehouse layer. Nah, kelebihan dari three-tier data warehouse arsitektur tentu saja pasti query-nya lebih cepat, kemudian datanya lebih bersih, lebih siap dikonsum oleh BI Tools-nya. Untuk kekurangannya, semakin tinggi tiernya, semakin banyak layernya, tentu proses maintenance-nya semakin ribet karena di sini ada tambahan modelan data ya. Jadi ada proses untuk bikin query, data modeling gitu. Dan itu biasanya sangat spesifik per objek gitu dibikin data mart-nya. Jadi mungkin prosesnya akan lebih kompleks lagi untuk proses data mart. Oke, jadi kalau dicontohkan di sini secara spesifik ini dicontohkan menggunakan service yang ada di Google ya atau GCP, Google Cloud Platform. Google punya di Data Lake dia punya service namanya Cloud Storage Data Lake itu untuk data lake-nya. Kemudian untuk web staging layer, data warehouse layer atau data mart semuanya pakai BigQuery. Biasanya tergantung naming aja atau mungkin bisa dibikin layering di satu database yang sama gitu. Tinggal bagaimana apa namanya atau formatting dari tiap-tiap company mereka bisa tentukan formatting sendiri. Kemudian data dari data mart layer itu akan dikonsum oleh BI Tools. Kalau di sini mungkin kalau pakai service Google bisa pakai Looker atau Google Data Studio gitu. Atau bisa juga diekspor ke Tableau atau Power BI. Itu sepertinya. Jadi mungkin summary-nya secara umum ada 3 paradigma data warehouse arsitektur. Yang pertama ada single tier data warehouse arsitektur. Kemudian ada two tier data warehouse arsitektur. Kemudian ada three tier data warehouse arsitektur. Kemudian untuk tingkatannya semakin banyak tiernya, semakin banyak layernya, maka dia akan semakin kompleks untuk proses maintenance-nya, tapi dia juga akan semakin secure untuk datanya. Kemudian proses governance-nya juga akan uh, lebih teratur gitu, meskipun ya kompleksitasnya meningkat, tapi keteraturannya juga meningkat. Tapi semakin tinggi, untuk semakin tinggi tiernya juga dia untuk kualitas datanya juga akan meningkat seperti itu. Dan proses query-nya jadi lebih mudah dan data yang bisa di-deliver ke user akan lebih berkualitas. Baiklah, mungkin seperti itu penjelasan
tentang data warehouse arsitektur hari ini. Terima kasih.